warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Pujian itu biasa dibaca Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendapatkan nikmat. Namun ternyata dalam kondisi sulit pun Rasulullah SAW tetap memuji Allah. Sebagian mungkin merasakan saat ini sedang dalam kesulitan. Mungkin dia yang sedang sakit. Atau orang tuanya. Atau kerabat dekatnya. Atau teman sejawat. Yang kita lihat COVID semakin tidak terkendali. Apa yang seharusnya diucapkan seorang muslim? Tetap memuji Allah Azza wa Jalla. Beliau tatkala susah mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Kita tuh merasa sulit karena tidak melihat kepada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita merasa dalam kondisi susah tatkala kita lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Silahkan dibandingkan, silahkan ditulis, silahkan dicatat, kemudian direnungkan, bandingkan antara nikmat yang Allah berikan dan musibah yang menimpa kita. Kita akan selalu mendapati ternyata nikmat Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Apalagi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kondisi yang ada tetap harus semangat dan optimis. Bentar lagi matahari akan terbit dan mengusir kegelapan malam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Senjata orang yang beriman itu adalah doa. Tatkala Rasulullah SAW bersama 300 belasan sahabatnya berangkat menuju medan perang Badar. Sejatinya mereka meninggalkan kota Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Dan ternyata yang Allah berikan kepada para sahabat bukan kafilah dagang, tapi mereka dihadapkan dengan pasukan perang dengan jumlah 1.000 orang kira-kira, yang mereka memang datang untuk berperang. Di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah, ada tokoh-tokoh orang-orang musyrikin. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya kondisi para sahabat waktu itu lebih menginginkan berjumpa dengan kafilah dagang yang tidak punya kekuatan. وَتَمَنَّوْنَ أَنَّ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Itu yang diinginkan. Allah tahu dengan isi hati para sahabat. Tapi Allah ingin menegakkan kebenaran. Allah ingin
mematikan cahaya kebatilan dan menghinakan kesesatan. Bagaimana sekarang kalau bicara 300 menghadapi 1000? Secara logika, nggak mungkin menang. Bahkan orang-orang yang munafik, orang-orang yang hatinya ada penyakit, tatkala melihat jumlah pasukan yang sedikit ini, sok jago menghadapi pasukan yang besar, apa kata mereka? Gharra haula'i dinuhum. Mereka itu ditipu sama agama mereka. Akhirnya pasukan itu berperang. Apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Malam hari itu, di bulan Ramadan, di malam tanggal 17 Ramadan, Rasulullah SAW, tatkala para sahabatnya tertidur, beristirahat, beliau berdoa. Terus berdoa. Sampai keesokan harinya, tatkala berkecamuk pasukan itu, perang terjadi, beliau angkat. Beliau mengatakan kepada Allah, Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani. Allahumma anjiz wa'adaka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu kepadaku, tepati janjimu kepadaku, ya Allah. Sampai beliau mengatakan, intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini, kalau sahabat-sahabatku ini kalah, engkau nggak akan disembah lagi di bumi ini. Subhanallah. Itu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah kabulkan doanya. Doa ini adalah ibadah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hamba tatkala berdoa itu merupakan bukti kalau dia butuh sama Allah Azza wa Jalla. Dia menampakkan kemiskinan. Dia menengadah ke langit, mengangkat tangannya. Atau yang kita bahas saat ini, dia meletakkan keningnya di bumi Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia berbisik dengan bumi ini. Tapi didengar oleh pencipta langit dan bumi yang berada di atas arsy. Menunjukkan kelemahan dia. Dia berlepas diri dari segala daya dan kekuatan. Hanya Engkau ya Allah yang dapat membantu. Maka kalau kita lihat Al-Quranul Karim penuh dengan doa-doa para nabi. Doanya Nabi Nuh alaihissalam, doanya Nabi Sulaiman, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa, doanya Nabi Isa, dan doanya Nabi Adam alaihissalam. Mereka berdoa. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Kata Nabi alaihissalam, doa itu adalah ibadah. Maka nggak boleh kita berdoa memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah, Allah wasiatkan kepada kita untuk berdoa. Allah perintahkan kepada kita untuk memohon. Di surat Al-Baqarah ayat 186. Ini ayat berada di sela-sela ayat tentang puasa Ramadan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Barakallahu fikum. Kita lihat
sahabat-sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi?" Apakah Tuhan kita itu dekat, maka kita hanya perlu berbisik dengannya, atau dia jauh sehingga kita perlu menyerunya? Maka Nabi SAW mengatakan Allah itu dekat. Allah berada di atas arasy-Nya, tapi dia dekat dengan ilmunya. Dia dekat mendengarkan ucapan hambanya yang berada di muka bumi ini, dimanapun dia berada. Maka turun nih ayat, sesungguhnya aku dekat, ujib, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia berdoa. Ayat ini menjelaskan bahwa engkau harus berdoa. Tidak mencukupkan diri. Allah kan tahu Ustaz dengan kondisi ana. Ana sedang sakit. Allah tahu ana sedang sakit. Ya udah. Dalam hati kecil ana, ya Allah mudah-mudahan menyembuhkan ana. Minta. Allah sebutkan akan dikabulkan doanya kalau engkau minta. Nabi Musa alaihissalam jadi berdoa itu kadang-kadang dengan kondisi, betul, tapi tetap berdoa. Jadi kalimat dakwah ini, doa, da'ayad'u, doaan, itu artinya memanggil atau ya memanggil dengan suara. Bisaut, ada suara. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ceritanya beliau setelah meninggalkan Mesir menuju ke Madian. Kemudian di situ beliau berjumpa dengan dua perempuan yang dibantu untuk memberikan minum kepada domba-domba dia atau kambing-kambing dia. Lalu thumma tawalla ila dhil. Nabi Musa itu berpaling istirahat di bawah naungan. Lalu dia mengatakan, inni lima anzalta min khairin faqir. Ya Allah, aku dengan apa yang kau turunkan dari kebaikan, aku butuh, ya Allah. Aku butuh. Tetap ngomong. Bukan di dalam hati. Ya, semuanya awalnya dari hati. Tapi di lisan diucapkan. Allah sebutkan di sini. Falyastajibuli. Hendaklah mereka ya mentaati perintah Allah, beriman kepada Allah, agar mereka selalu di atas kebenaran. Ahibati fillah. Ada kondisi manusia yang sedang dalam kesulitan. Kita lihatlah. Ada orang sekarang yang nggak kena COVID-19, yang tidak sedang sakit, biasa-biasa aja dia. Karena kalau doanya, ya orang tuh kalau ada perlu baru berdoa. Padahal secara hakikat kita selalu butuh sama Allah Azza wa Jalla. Selalu. Hanya saja manusia ini yang dia pinta itu biasanya urusan dunia. Sakit baru berdoa. Susah baru berdoa. Padahal Nabi SAW nggak pernah berhenti berdoa. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Bukan hanya meminta urusan dunia. Dan insya Allah hampir semua kita pernah merasakan kesulitan. Kemudian berdoa. Kemudian Allah menyingkap kesulitan itu. Kalau ditanya, Ustadz pernah sulit enggak? Wih, pernah lah. Siapa yang enggak pernah sulit? Anda masih ingat bagaimana tatkala kita ikut tes S2 di Madinah. Ya kondisinya saingan begitu beratnya. Begitu beratnya pada waktu itu karena yang diperebutkan waktu itu cuma 6 kursi. Ratusan yang memperebutkan 6 kursi ini. Kita minta. Memang mintanya itu minta sungguhan sama Allah. Dan Allah kabulkan.
Teman-teman dulu mungkin di Nestle yang belum bekerja, yang mungkin baru melamar ini itu, doanya biasanya kenceng banget. Bahkan ditambah sholat malam, ditambah puasa sunnah. Di surat An-Naml ayat 62, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Bukankah dia yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Barakallahu fikum. Sebagian manusia yang tidak beriman ketika susah melakukan ritual kesyirikan. Mereka berdoa, tapi kepada siapa? Pada selain Allah kadang-kadang. Berangkat ke tempat-tempat keramat kadang. Karena sedang sulit. Ekonomi sedang sulit. Atau dia sedang hendak di PHK. Mintanya sama Allah. Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Siapa sekarang? Nggak ada. La ilaha illallah. Ini menuntut kita untuk tidak berdoa kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi suka dan duka. Sempit dan lapang. Karena ada orang yang masih mencari pesugihan. Ketika sedang sulit ekonomi, dia berangkat ke tempat ini. Katanya bisa sugih kalau berangkat ke sana. Minta sama Allah. Dan nggak ada yang mengabulkan doa. Makanya kadang-kala ada cerita nih. Di Jember ini ada seorang dukun yang terkenal. Yang biasanya orang-orang kalau mau mencalonkan jadi bupati, ya, jadi wali kota, datang ke tempat dia. Dan sebagian jadi. Akhirnya dia digodain sama kerabatnya. Karena nih dukun, anaknya itu jadi tukang batu di gunung. Karena tempatnya di Puger ya, batu kapur ya, dia kerja di sana dia. Digodain sama kerabatnya ini, kamu itu gimana sih? Menjadikan orang bupati, jadikan orang wali kota, masa nggak bisa jadikan anakmu camat? Kesian dia kerja di gunung. Marah dia. Nggak ada yang bisa menjadikan fulan bupati, gubernur, nggak ada. Makanya dia sendiri, anaknya nggak bisa dia jadikan camat. Karena yang datang kepada dia itu dua orang, dua calon bupati, dua-duanya datang kepada dia. Karena calonnya dua, pasti salah satu jadi bupati. Akhirnya jadi omongan orang, oh fulan datang ke fulan, jadi bupati. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Di Yaman, ada seorang dukun yang tobat. Dia cerita, kadang-kala datang kepada dia itu, ya, dari kepolisian itu yang bintang 1 datang kepada dia, bagaimana supaya dia naik pangkat, ya, bagaimana supaya jadi bintang 2, macam-macam cerita dia yang datang kepada dia. Yang dia heran, orang-orang kok percaya sama dia, kata dia. Aku kalau bisa menjadikan dia itu naik pangkat, aku sudah gak jadi dukun lagi, kata dia. Aku jadi kayak gini karena memang gak bisa. Tapi ada orang yang percaya. Ingat, la ilaha illallah. Ahibati fillah. Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa. Yang gak mau berdoa, maka dia adalah orang yang sombong. Di surat Ghafir ayat 60. Apa kata Allah Azza wa Jalla?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah perintahkan berdoa dan Allah janji akan dikabulkan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau ada yang sampai hari ini permohonannya belum dikabulkan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi syarat dan ketentuan belum terpenuhi. Yang kau lupa. Bisa jadi Allah sudah kasih sama engkau tapi engkau nggak tahu. Karena jawaban dari doa itu satu dari 3 hal. Makanya kadangkala orang itu udah dikasih sama Allah, tapi dia nggak sadar. Dia merasa, kok aku belum dikasih? Udah dikasih sama Allah. Karena jawaban doa itu 3, satu dari 3. Yang pertama, yang diminta dikasih. Dia minta supaya bisa kerja di tempat fulan, masuk dia. Dia ingin kuliah di tempat fulan, masuk dia. Jawaban kedua, dia diselamatkan dari bencana, dari malapetaka yang hendak menimpa dia yang setara dengan doanya. Orang nih minta mobil, berdoa kepingin mobil karena dia merasa anaknya sudah banyak berdoa minta, nggak dikasih mobil. Dia merasa anak sudah berdoa, padahal dia sudah diselamatkan dari tabrakan sebenarnya, yang mungkin dia seharusnya kehilangan 2 kaki. Tapi Allah selamatkan dia dari bencana itu, tapi nggak dikasih mobil. Dia nggak pernah minta supaya diselamatkan dari bencana itu, tapi Allah menyelamatkan dia. Gara-gara doa dia minta mobil umpamanya. Berarti kan sudah dikabulkan, cuma dia nggak merasa. Maka jangan pernah putus berdoa. Yang ketiga, Allah simpan itu doa. Sehingga tidak sia-sia dia berdoa memohon kepada Allah. Yang dia lebih butuh dengan doa ini di akhirat nanti daripada di dunia. Tatkala para sahabat mendengar penjelasan Nabi SAW tentang 3 jawaban doa itu, mereka mengatakan, "Idzan nuqtir." Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Allahu Akbar. Allah akan kasih lebih banyak lagi. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada satu amalan yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Allah tuh senang kalau dengar hambanya doa. Maka jangan mengatakan, "Ustaz, malu anak mau berdoa." Allah itu senang. Jadi ketika engkau datang kepada Allah, engkau memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allah gembira. Bahkan di riwayat Tirmidzi aidan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang enggak memohon kepada Allah, Allah murka sama dia. Sekarang mau doa apa enggak? Allah murka. Maka semakin hamba itu sering berdoa, semakin Allah cinta. Semakin hamba itu jarang berdoa, maka ya ada masalah sama orang itu. Apalagi kalau dia nggak berdoa. Maka jangan pernah berlalu hari kecuali kau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha
penuh kebaikan dan maha tinggi itu maha pemalu dan maha pemurah. Yastahi, Allah itu malu. Min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi ilai, dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, ayyaruddahuma sifra, kemudian Allah balikin kosong tangannya. Allah malu. Jadi jangan malu engkau berdoa. Allah gembira tatkala engkau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada peringatan dari Nabi SAW bagi orang-orang yang mungkin hanya berdoa ketika susah. Sehingga ketika dia dalam kondisi lapang lupa berdoa. Bahkan ketika mendapatkan nikmat, dia habiskan untuk hal-hal yang kurang berguna. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal kurab. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla pada saat susah dan sulit. Yang ingin doanya dikabulkan sama Allah ketika dia sedang susah dan sulit, falyukthirid du'a firraha, hendaklah dia banyak berdoa dalam kondisi senang. Ustaz, ana mau minta apa Ustaz kalau lagi senang? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta diselamatkan dari kesyirikan. Minta doanya Nabi Ibrahim. Apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kita doanya, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari corona. Ya boleh doa itu. Tapi berhala yang kita lihat 3/4 penduduk bumi ini tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Yang kena corona berapa persen? Berapa juta? Sampai 1 miliar? Nggak nyampe. Sampai 500 juta? Nggak nyampe. Tapi yang kena virus kesyirikan dan kekufuran itu 6 miliar penduduk bumi. Kurang lebih lah segitu. Kita takut nggak dengan kesyirikan? Takut nggak dengan kekufuran? Kalau engkau takut, engkau akan pakai masker. Engkau akan cuci tangan. Engkau akan jaga jarak. Tapi kebanyakan kita hampir jarang mungkin yang berdoa, ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari kekufuran. Ingat, yang kena virus kekufuran dan kesyirikan ini 3/4 penduduk bumi ini. Mungkin lebih dari itu. Maka kalau bicara doa, orang lagi susah doang doa. Doalah ketika lapang kok. Ada banyak yang kita takutkan. Minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar kalau marah ngomongnya benar. Minta agar kalau dapat nikmat itu bisa bersyukur. Kalau dapat musibah dapat bersabar. Mohon sama Allah banyak kebaikan. Ini doa Nabi SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa itu. Anta waliyuha maula. Engkau yang menciptakan, engkau yang memiliki, engkau yang mengaturnya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apakah baca doa ini nunggu susah untuk? Nunggu sakit baru baca doa ini? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak ada puasnya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk dan khusyuk. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nunggu kapan untuk baca doa itu? Nunggu susah? Tidak. Tiap hari kita baca.
Maka Nabi berpesan SAW, yang ingin doa-doanya dikabulkan ketika sedang susah dan sulit, hendaklah memperbanyak doa ketika sedang senang. Kemudian Nahibbitullah, dalam riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan sama Allah. Yakin. Orang tuh kadang-kadang berangkat ke tempat pesugihan, ke tempat-tempat keramat, karena ada keyakinan, pulang berangkat ke sana, selesai urusannya. Sama Allah engkau yakin nggak? Kurang yakin. Maka Nabi SAW mengatakan, berdoalah, memohonlah kepada Allah dalam kondisi muqinuna bil ijabah. Yakin dikabulkan. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah itu tidak mengabulkan doa. Ini kalau bicara syarat dan ketentuan, salah satunya Allah Jalla Jalaluhu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai, lengah. Lisannya berdoa, hatinya lalai. Maka tolong ketika berdoa, yakin akan dikabulkan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi juga, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan kita, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, ya. Ahibati fillah. Itu sedikit bicara tentang doa. Terus gimana doa dalam sujud? Kita bicara sekarang. Jadi memang ada banyak tempat, waktu, kondisi dikabulkannya doa. Sebenarnya doa ini 24 jam. Kali 7 hari dalam sepekan, kali 30 hari dalam sebulan, kali 12 bulan dalam setahun. Artinya nggak ada waktu pintu doa ditutup. Nggak ada. Sekarang mau berdoa, ya doa minta sama Allah. Ustaz, ana mau berdoa sepertiga malam. Ya, itu waktu yang lebih utama. Tapi bukan berarti sekarang kok nggak bisa berdoa. Jadi setiap detik, setiap desahan nafasmu engkau berdoa memohon kepada Allah, Allah mendengarkan. Dan Allah berjanji akan mengabulkan. Di antara tempat yang mustajab itu, atau kondisi yang mustajab adalah ketika sujud. Tapi sebelum bicara sujud, ingat sujud ini ada macam-macam dalam agama kita. Yang pertama sujud dalam sholat. Yang kedua sujud tilawah. Itu ketika membaca ayat-ayat sajdah. Seperti ketika membaca surat Al-Alaq. Di akhir ayat itu Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Ini perintah sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Itu ayat sajdah. Yang kalau kita baca di sholat, kita dianjurkan sujud. Kalau dibaca di luar sholat, ya kita juga sujud. Yang ketiga ada sujud sahwi. Sujud sahwi ini masih berkaitan dengan sholat sebenarnya. Tapi sujud karena kelupaan. Ada yang lupa sehingga sebelum salam atau sesudah salam dia sujud. 2 kali. Yang ketiga ada sujud syukur. Yang keempat, sujud syukur. Yaitu tatkala kita mendapat berita baik, ya, mendapatkan nikmat yang tidak kita sangka-sangka atau yang kita harapkan, lalu Allah kabulkan. Nah, kita sujud syukur. Ini 4 sujud. Jadi bicara doa dalam sujud ini bukan kita bikin sujud sendiri. Umpamanya ana lagi duduk-duduk nih, ana mau doa mah langsung sujud ana. Enggak. Karena sujud yang ada itu cuma tadi 4.
Nggak ada sujud doa khusus. Kenapa anak sampaikan ini dulu? Di keluarga anak, ibu anak hafizahullah wa afaha min kulli afat. Dia ngajarin anak waktu anak SD, anak belum belajar agama. Setiap selesai sholat, kita itu sujud. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, setelah berzikir, mau doa itu kita sujud. Sujud, di situ kita berdoa. Setelah anak pelajari, ternyata nggak ada sujud khusus untuk berdoa. Yang ada sujud dalam sholat, kemudian kita berdoa di sana. Jadi kalau kita bicara sholat ini, di sholat ini, sholat itu artinya doa sebenarnya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada du'aul ibadah, ada du'aul mas'alah. Mungkin teman-teman udah belajar tuh ketika mengkaji kitab Tauhid. Ada doa yang merupakan memang permohonan. Tapi ada doa yang modelnya melaksanakan perintah Allah. Beribadah itu juga memohon. Di dalam sholat, ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, ada unsur kita memohon kepada Allah sebenarnya. Kita sedang berdoa. Tapi tatkala kita mengatakan Allahu Rabbil Firli, kita ini benar-benar minta sama Allah Azza wa Jalla. Di sholat itu, kira-kira ada 3 tempat berdoa. Yang pertama, ketika sujud. Yang kedua, ketika duduk di antara 2 sujud, kita berdoa di situ. Kita mengatakan Rabbighfirli warhamni wajburni. Kemudian sebelum salam, itu kita dianjurkan berdoa. Kalau bicara doa ketika sujud, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ini beberapa hari sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika itu udah gak kuat sholat di masjid. Udah gak kuat berangkat ke masjid. Beliau pingsan-pingsan. Akhirnya yang jadi imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi di rumahnya. Kata Abdullah bin Abbas, kasyafa Rasulullah SAW as-sitara wan nasu sufufun khalfa Abi Bakar. Nabi menyingkap tirai alaihissalatu wassalam di rumahnya. Pintunya itu ketutup tirai antara masjid sama rumah Nabi SAW. Nabi menyingkap tirai, beliau melihat orang-orang sedang sholat di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala ayyuhan nas. Mereka sedang bersaf di belakang Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ayyuhan nas, wahai umat manusia, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya salihah. Tidak tersisa dari berita kenabian itu kecuali mimpi yang baik. Yarahal muslim au turalahu, yang dilihat oleh orang muslim atau ada orang lain yang bermimpi tentang dia. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an au sajidan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam kondisi ruku atau sujud. Ini nggak boleh orang ruku baca Quran, orang sujud baca Quran, nggak boleh. Lalu beliau memberikan penjelasan. Fa'ammar ruku fa'adzimu fihi Rabb Azza wa Jal. Kalau kalian sedang ruku, maka agungkan Allah Azza wa Jal. Maka kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Wa amma sujud. Adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a. Hendaklah kalian bersemangat bersungguh-sungguh untuk berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Karena doa ketika sujud itu diharapkan, sangat diharapkan dikabulkan untuk kalian. Maka dari sinilah kemudian muncul doa dalam sujud. Karena Nabi SAW yang memerintahkan. Fajtahidu fid du'a. Itu orang lagi di belakangnya Abu Bakar. Nabi menjelaskan kepada mereka. Kalian bersungguh-sungguhlah, bersemangat, berdoa ketika sujud.
Kemudian ini hadis Abdullah bin Abbas. Di hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menjelaskan tentang alasan kenapa memperbanyak doa ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi hamba terdekat sama Tuhannya itu ketika sujud. Jadi semakin kita merendah, semakin kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Semakin kita meletakkan kening kita, dan maaf, kening kita lebih rendah daripada pantat kita. Itu yang terjadi. Itu lebih diharapkan dikabulkan. Kalau di hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan fajtahidu, bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Di hadis Abu Hurairah Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan fa'akthiru minad du'a. Hendaklah kalian memperbanyak doa. Bukan hanya berdoa, tapi memperbanyak doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan bahwasanya di antara yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam ketika sujud, beliau mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Minta ampun. Maha suci Engkau ya Allah. Segala puji bagimu. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Itu minta. Dan Nabi memberikan pilihan. Apa saja doa yang kalian minta. Silahkan. Kemudian ahibati fillah. Nabi SAW kelak pada hari kiamat akan sujud. Tatkala beliau meminta syafaat. Orang-orang selesai datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua angkat tangan. Lalu mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Idhabu ila abdin qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhir. Kalian berangkatlah kepada hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, yakni Nabi Muhammad alaihissalatu. Akhirnya orang-orang datang meminta kepada Nabi SAW agar Nabi meminta kepada Allah urusan diselesaikan. Apa yang dilakukan Nabi alaihissalam pada waktu itu? Beliau mengatakan, kemudian aku sujud di hadapan arsy Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi tidak mengangkat kepalanya. Terus dia memuji Allah. Mengagungkan Allah dalam sujudnya. Beliau nggak minta masih pada waktu itu. Terus memuji Allah. Dengan pujian yang kata Nabi SAW, yang aku sekarang nggak hafal dengan pujian itu. Setelah itu, dikatakan kepada aku, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepala. Wa qul yusma, katakan, akan didengar apa yang kau katakan. Wasal tu'ta, pintalah, akan diberikan yang kau pinta. Washfa' tu syafa', dan berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Ahibati fillah, berarti itu nanti kejadian pada hari kiamat, yakni Nabi sujud di luar sholat. Beliau sujud memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika di dunia ini, ya yang diajarkan Nabi SAW adalah memperbanyak doa ketika sujud dalam sholat. Maka Nabi SAW menjelaskan kalau sedang ruku baca agungkan Allah, kalau sedang sujud ini konteksnya dalam sholat. Doa apa saja terserah. Kemudian jamaah muncul pertanyaan. Ustadz, kalau kita disuruh banyak berdoa, gimana Ustadz dengan orang yang nggak bisa bahasa Arab? Gimana mau memperbanyak doa? Gimana mau sungguh-sungguh memohon kepada Allah Azza wa Jalla sedangkan dia nggak paham dengan yang dia baca? Jadi bicara bolehkah berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sholat ya, maka hal ini diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama.
sebagian ada yang mengharamkannya, sebagian ada yang memakruhkannya, sebagian ada yang membolehkan bagi yang tidak mampu. Dan wallahu a'lam bishawab, ana lihat pendapat yang lebih, kalau mungkin lebih ana pilih ya, diperbolehkan berdoa dengan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu. Karena Nabi nyuruh doa, nyuruh minta. Dan memang tidak ada penjelasan harus berbahasa Arab. Umpamanya di madhab Syafi'i, mereka menjelaskan doa di dalam sholat itu ada dua macam. Yang pertama doa ma'thur, doa yang diambil dari Nabi SAW atau dari Al-Quran Karim, atau doa yang dibuat sendiri. Orang ya kalau dia mamanya kepingin minta mobil, nggak ada doa minta mobil. Yang ada orang ngomong, mau bahasa Arab ya dia tetap minta Allahumma inni as'aluka sayyarah. Ya Allah aku minta mobil. Allahumma inni as'aluka sayyarah, expander. Karena expander bukan bahasa Arab. Boleh nggak? Kalau doa itu doa yang ma'thur, yang diriwayatkan, maka pendapat mereka punya 3 penjelasan. Yang pertama, boleh tanpa bahasa Arab bagi yang tidak mampu, tapi nggak boleh bagi yang mampu. Kalau dia lakukan batal salat. Doanya mamanya Allahumma gfirli. Dia mengatakan, ya Allah ampuni aku ya. Padahal dia bisa bahasa Arab. Dia bisa mengatakan Allahumma gfirli. Menurut mazhab Syafi'i, nggak sah salatnya itu kalau dia lakukan itu. Tapi kalau dia nggak mampu, boleh. Asalkan doanya ma'thur. Jadi dia menerjemahkan, dia diajarin doa tapi dia nggak hafal dalam bahasa Arab, kemudian dia baca dalam bahasa Indonesia umpamanya. Umpamanya doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini ma'thur. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Atau dia doa minta Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kecukupan dan penjagaan untuk kehormatan diriku. Dia nggak hafal bahasa Arabnya, kemudian dia pakai bahasa Indonesianya. Dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan nggak apa-apa kalau memang nggak mampu. Tapi ada yang mengatakan, mereka mengatakan boleh bagi yang bisa bahasa Arab, boleh, tapi ini mungkin lemah di antara mereka. Ada yang mengatakan juga nggak boleh. Pokoknya yang mampu, nggak mampu, tetap nggak boleh. Karena nggak ada darurat, kata mereka. Adapun kalau doa yang bukan diriwayatkan, jadi dia bikin-bikin doa, maka dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Ini jadi kadang-kala kita kalau dengar mungkin salah seorang ustadz menjelaskan nggak boleh, memang ada yang berpendapat nggak boleh. Akan tetapi jamaah, tadi yang ana sampaikan, wallahu a'lam bishawab ya. Orang ketika nggak mampu berbahasa Arab, kemudian dia membaca doa itu dengan bahasa Indonesia, ingat bukan dalam hati. Yang kita bilang doa ini sesuatu yang diminta dengan lisan kita. Jadi kita memang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Ketika sujud kita ucapkan dengan lisan kita. Maka bagi yang tidak mampu, insya Allah diperbolehkan, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ini juga bukan hanya di sujud saja. Jadi ketika sholat, ketika kita sebelum salam, di mana di situ kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Ahibati fillah, muncul pertanyaan juga, boleh nggak Ustaz baca doa bahasa Arab tapi dari Quran?
Sedangkan tadi di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, inni nuhitu an aqra'al Qur'ana sajidan rakian atau sajidan. Aku nggak boleh berdoa, aku nggak boleh baca Quran ketika sujud sama ruku. Seperti doanya Nabi Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh nggak dibaca ketika sujud? Kan nggak boleh baca Quran. Atau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dari Quran. Boleh nggak kita baca? Sedangkan sujud nggak boleh baca Quran. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya nggak boleh kita baca doa-doa dalam Al-Quran kalau niatnya baca Quran. Loh, maksudnya niat baca Quran apa? Ketika dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia berpikir atau dia berharap mendapatkan dari setiap huruf 10 kebaikan. Karena kalau baca Quran kan satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Kalau dia ketika itu membaca dengan harapan itu nggak boleh. Ana mau baca doa ini, kenapa? Soalnya kan sekalian dapat pahala baca Quran, maka nggak boleh. Tapi kalau sekedar hendak berdoa saja, maka diperbolehkan. Ahibati fillah. Rasulullah SAW ketika sholat malam, beliau itu ceritanya Hudzaifah bin Yaman. Ketika itu satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran 5 juz lebih sedikit. Ketika rukunya hampir sama dengan berdirinya. Ketika itidalnya hampir sama dengan rukunya. Ketika sujudnya hampir sama dengan berdiri. Kalau berdiri bacaan itu 5 juz, berapa lama Nabi sujud berdoa memohon kepada Allah SWT? Lama sekali. Kalau antum jadi makmum, ingat harus ikut imam. Kalau antum jadi imam, ingat ada makmum di belakangnya. Karena anak pernah ditegur waktu anak di pondok, setelah anak baca hadis memperbanyak doa ketika sujud, akhirnya anak ketika sujud baca doa yang panjang. Akhirnya setelah sholat ditegur sama jamaah. Syafiq kata dia, namanya kita masih anak pondok, kalau sujud jangan lama-lama. Kalau inti sholat sendirian nggak apa-apa. Ini orang-orang ada yang nggak kuat lama sujud, pusing dia. Maka hendaklah imam memperhatikan makmumnya. Kemudian bicara doa dalam sujud ini, sujud terakhir, sujud pertama, atau sujud yang mana Ustaz? Nabi alaihi salatu wassalam tidak menentukan sujud yang mana. Pokoknya, nah ini bicara pokoknya. Fa'idha sajadtum, kalau kalian sedang dalam posisi sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah berdoa. Jadi bisa jadi di sujud pertama, bisa jadi sujud kedua, bisa jadi sujud terakhir, jadi bebas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat jamaah, saatnya kita memperbanyak doa dalam kondisi COVID. Yang masih sehat, jangan nunggu sakit baru berdoa. Yang sudah sakit, jangan berhenti berdoa. Ingat, vaksin itu tidak menyembuhkan. Obat dari dokter itu tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Obat itu ngobatin. Makanya kadang-kala orang berangkat ke dokter nggak sembuh. Akhirnya dia berangkat ke alternatif, sembuh. Apakah memang yang menyembuhkan itu pengobat alternatif? Bukan. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi Ibrahim, bagaimana tauhid beliau? Begitu kokohnya mengatakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sedang sakit, dia yang menyembuhkan aku. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakumullah.
Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, eh, eh, ikhwan dan akhwat, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita ada dua, boleh nanti langsung berinteraksi raise hand atau juga via chat langsung. Nah, ini cukup antusias pertanyaan yang masuk ini Ustadz ya. Saya langsung saja dari akhwat Ibu Citra Dini. Bismillah, hayakumullah Ustadz. Apa sajakah doa-doa yang utama ketika sujud dan sebelum salam? Bolehkah memakai bahasa Indonesia? Jazakumullah khairan. Monggo Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Kalau bicara apa saja doa, bebas. Namun, hendaklah kita menilik doanya para nabi. Apa sih yang diminta oleh para nabi? Karena mereka orang-orang pilihan Allah SWT. Khususnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa sih yang diminta Nabi SAW? Kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam umpamanya yang diajarkan kepada Mu'ad untuk dibaca di penghujung setiap sholat. Bisa jadi sebelum salam atau sesudah salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah datang kepada Nabi SAW minta doa dalam sholat. Alimni du'aan fis sholat. Doa dalam sholat nih. Kapan dibacanya? Bisa jadi ketika sujud, bisa jadi sebelum salam. Diajarin doa. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Minta ampunan Abu Bakar. Bayangin, Abu Bakar yang mendapatkan gelar As-Siddiq, yang dijamin masuk surga, doa yang diajarkan kepada Abu Bakar minta ampunan. Ini Nabi ngajarin sama Abu Bakar. Apalagi kayak kita jemaah. Mengatakan, wahai Allah, ya Allah, aku hamba yang suka menzalimi diriku sendiri. Banyak penzaliman yang aku lakukan. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ampuni aku, ampunan dari sisimu. Dan kasihi aku. Sesungguhnya Engkau maha pengasih dan maha pengampun. Minta ampun. Jadi jangan hanya minta urusan dunia. Orang beriman itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi orang yang ambisinya dunia, maka kebanyakan doa dia dunia. Akhirat jarang dia pikirkan. Agama jarang dia pinta. Dunia yang dia pinta. Maka Allah sebutkan, faminnan nasi may yaqul. Ada di antara manusia-manusia yang permintaannya Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ini. Mungkin minta kesehatan, minta kekayaan, minta rizki. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kamu minta cuma dunia. Maka kalau ditanya doa apa yang paling baik, silahkan minta kebaikan dunia akhirat. Mau baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta buat diri sendiri. Minta buat keluarganya. Minta buat orang tuanya. Minta buat bangsa dan negerinya. Apalagi dalam kondisi sekarang. Jadi doa minta supaya Allah mengangkat bala dan wabah ini. Doakan orang-orang beriman juga. Kalau bicara bolehkah doa dengan bahasa Indonesia, sepertinya tadi sudah dibahas. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ikhwan Bapak Ismet Awaludin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Izin bertanya, apakah ada doa harian yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Pak Ustaz? Itu saja. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya hibbati fillah. Yang jelas Nabi senantiasa berdoa. Jadi pernah datang sahabat kepada Nabi, kepada istri Nabi atau para tabi'in, tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala, Nabi itu ngapain aja sih? Gimana sih perilaku Nabi alaihi salatu wassalam? Maka jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Perilaku Nabi itu Quran. Kau baca Quran. Jadi perintah-perintah di sana Nabi orang yang pertama kali mengamalkannya. Di antara doa harian Nabi alaihi salatu wassalam yang biasa dibaca pagi dan petang umpamanya, Sayyidul Istighfar. Beliau biasa membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian yang biasa dibaca ketika pagi juga, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhir. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini. Di dalam agamaku aku minta maaf dan keselamatan. Wa dunyaya, dan duniaku ya Allah. Wa ahli, dan minta keselamatan buat keluargaku. Wa mali, dan di hartaku ya Allah. Allahumma astur awrati, ya Allah tutupi kekurangan-kekuranganku. Wa amin rawati, dan amankan rasa takutku ya Allah. Allahumma hafadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku. Nih minta penjagaan sama Allah. Kalau kita bicara jaga diri dari COVID-19, Nabi tiap pagi minta, tiap sore minta penjagaan. Jagalah aku ya Allah, dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku disesatkan dari bawahku. Itu doa Nabi SAW. Kemudian yang lainnya, doa Nabi SAW, Allahumma bika amsayna, Allahumma bika amsayna, Allahumma amsayna, subhanallah, kok jadi lupa jemaah. Baik, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan malam ini dan malam yang sesudahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan malam yang sesudahnya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan dari masa tua. Orang yang pikun, yang di kala tua dia menyusahkan orang lain, belum berlindung kepada Allah dan berlindung dari azab neraka dan azab kubur. Masih banyak doa-doa Nabi yang lainnya. Tiap hari, pagi dan petang. Kemudian ada doa yang dibaca karena kondisi. Seperti doa mau tidur. Banyak sekali itu doa mau tidur. Beliau minta sama Allah di antara doa sebelum tidur itu, yang mungkin jarang dibaca oleh orang. Nabi biasa sebelum tidur itu baca 3 kali. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada saat engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu dibaca 3 kali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak jemaah, karena memang ya
Beliau adalah hamba yang paling mengetahui dengan kondisi beliau. Beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna dalam pengabdiannya kepada Allah. Dan beliau tahu di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah doa. Doa keluar masjid, doa masuk masjid. Tiap hari beliau keluar masuk masjid. Dan beliau terus berdoa. Doa berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Bukan cuma urusan dunia yang diminta. Dan di antaranya, yang Ana tutup pertanyaan ini atau jawaban untuk pertanyaan ini, Nabi tiap pagi minta 3 hal. Di antara yang beliau minta ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya dari ikhwan, akhwat, Bapak Ibu majelis kajian malam ini, mungkin ada yang mau langsung berinteraksi, boleh raise hand atau angkat tangannya. Sebelum saya lanjut untuk sesi pertanyaan via chat dari ikhwan dan akhwat yang lainnya. Monggo. Baik, kalau gitu saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Dari Ikhwan, Pak Vita Prihatoni. Ikhwan, mohon bertanya. 1, bagaimana caranya agar doa kita selalu diijabah atau dikabulkan oleh Allah Ta'ala? Pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar kita selalu semangat untuk selalu berdoa, karena anak kadang merasa malas atau lupa untuk berdoa. Misal saat anak merasa bahwa doa tidak dikabulkan Allah, semangat anak jadi turun. Atau ketika anak mendapat kesenangan, anak terkadang juga lupa untuk berdoa, Ustadz. Subhanallah. Naam. Ahibati fillah. Itulah manusia. Ketika dia sedang senang, dia jadi lupa untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini anak akan jawab dari yang kedua ya. Sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, Allah mengatakan, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibin, di surat Fussilat ayat 51. Kata Allah, apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, kita kasih sehat, kita kasih rizki, atau apa saja, dia berpaling dari mensyukuri Allah Azza wa Jal. Bahkan dia kadang-kala jadi sombong, berefuria, bergembira, sampai lupa sama Allah Azza wa Jal. Wa idza massahu syarru, tapi kalau dia ditimpa keburukan, sakit, miskin, bangkrut, di PHK, fadhu du'ain arid, doanya panjang-panjang, minta sama Allah Azza wa Jalla. Itu kondisi manusia. Maka bagaimana supaya kita terus berdoa? Ya, tadi kita telah menyimak keutamaan doa. Ketika orang tahu ini amalan yang mulia, yang dicintai sama Allah Azza wa Jalla, masa engkau gak akan doa? Ketika kita tahu doa ternyata diperintahkan sama Allah Azza wa Jalla, masa engkau gak mau doa? Tatkala mendengar sabda Nabi SAW, yustajabu lil abdi, akan dikabulkan bagi hamba, malam yad'u bi itsmin wala qati'ati rahim. Selama doanya tidak mengandung dosa dan memutuskan satu rahim, akan dikabulkan. Jawabannya 1 dari 3. Masa kita nggak mau doa? Hanya saja manusia itu terburu-buru. Wa kanal insanu ajula, tergesa-gesa. Kalau dikatakan tadi, merasa doanya yang dikabulkan, akhirnya malas berdoa. Rasulullah SAW mengatakan, yustajabu lil abdi malam yasta'jil, akan dikabulkan doa hamba selama dia nggak tergesa-gesa. Kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Gimana orang tergesa-gesa wahai Rasulullah? Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yaqulu
qad da'autu wa qad da'autu fala ara yustajabu li. Aku sudah doa, aku sudah minta, ana sudah 2 tahun Ustaz minta, ana sudah 3 tahun, ana sudah 5 tahun berdoa, ana udah lama berdoa, kok kayaknya nggak dikabulin Ustaz. Akhirnya nggak berhenti doa dia. Kehilangan fadilah doa dia. Terkadang doa kita sudah dikabulkan, tapi kita nggak sadar. Karena jawabannya 1 dari 3. Maka jangan berhenti berdoa. Nabi Zakaria berapa tahun berdoa minta anak? 5 tahun? 10 tahun? 20 tahun? 50 tahun? Lebih dari itu. Beliau terus berdoa sampai umur 100 tahun minta anak. Dan beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah merasa sengsara dengan berdoa kepadamu ya Allah. Yakin. Maka semoga semangat lagi berdoa dan yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Terus bagaimana agar doa kita dikabulkan? Jadi memang orang itu harus belajar. Kalau bicara dia melamar sebuah pekerjaan, kadangkala dia sudah ngelamar, dia udah masukkan berkas, lalu dia mengatakan, anak kayaknya nggak diterima. Padahal sesungguhnya antum itu mau diterima, tapi berkasnya ada yang kurang. Maka terkadang kita ngurus perizinan ya. Perizinan untuk IMB, bangunan, perizinan untuk buka usaha. Kita datang, dicoret, ini kurang, ini kurang, ini. Bukan ditolak, tapi suruh ngelengkapin. Nanti kita datang lagi ngelengkapin, oh masih kurang. Terakhir, terima. Begitu pula dengan doa kita. Hendaklah kita memperhatikan syarat dan ketentuan agar doa dikabulkan. Yang pertama, ketentuannya jangan makan haram. Orang kalau makan haram, ya kata Nabi SAW, menceritakan tentang seorang laki-laki dalam perjalanan yang panjang. Kondisi fisiknya menunjukkan dia orang yang miskin, orang yang hina. Kusut bajunya, kusam wajahnya, penuh debu rambutnya. Dia angkat tangan, dia panggil Allah dengan namanya, Ya Rabb, Ya Rabb. Lalu kata Nabi SAW, gimana mau dikabulin doanya? Makan haram, minum haram, bajunya dari yang haram. Dikasih makan dari yang haram. Gimana mau dikabulkan? Jadi kita perlu untuk introspeksi diri kita. Jangan-jangan anak sering makan haram. Kayaknya anak dulu makan di kampus itu, di kantin nggak bayar. Emangnya halal yang kita makan? Ketika kita nggak bayar. Dan kita niat nggak bayar. Bukan utang yang terus dia mau bayar. Memang dia makan haram. Jangan diremehkan yang seperti itu. Banyak yang makan suap. Banyak yang transaksi riba. Banyak kondisi-kondisi yang memang ada harta yang haram di diri kita. Maka kalau ingin dikabulkan, hendaklah menjaga harta kita. Yang kedua, hendaklah yakin dikabulkan. Tadi disebutkan, Ud'ullah kata Nabi SAW, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi yakin dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Harus ada keyakinan. Jangan setengah-setengah, anak coba anak mau doa ya malam ini ya. Bukan coba. Aku akan terus berdoa memohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga, doanya nggak boleh mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Kadang-kala punya masalah sama kerabatnya, ya Allah mudah-mudahan fulan tabrakan. Gimana kau doakan dosa? Kemudian yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Terus berapa lama Ustaz kita berdoa? Sampai mati berdoa. Minta itu, ya minta itu. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian adab doa, istighfar, minta ampun dulu sama Allah. Kita banyak dosa, kita tahu diri. Kemudian puji Allah Azza wa Jalla. Husnudzan. Allah kabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya Ikhwan dan Akhwat yang mau raise hand, monggo. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan dari chat selanjutnya dari Akhwat Ibu Ria Herlina. Oh, ada Pak Edi. Sebentar, saya lihat tadi ada Pak Edi raise hand tadi. Silakan Pak Edi, mau berinteraksi langsung untuk bertanya ke Ustadz. Monggo. Monggo, Pak Edi tadi yang raise hand. Mungkin Pak Edi pakai mangga mungkin Pak. Ada monggo, ada mangga ini. Iya. Pak Afif, yang kedua tadi saya lihat raise hand. Monggo Pak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah wa fiik wa barak. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Mau tanya Ustaz masalah doa dalam sujud, terutama pada waktu sholat fardu ya Ustaz. Soalnya Anda pernah lihat juga jamaah sujud dalam di rakaat terakhir itu lama. Jadi setelah imam selesai sujud, beliau masih lama dalam sujudnya. Waktu yang disunahkan sama Rasulullah itu apakah langsung ataukah boleh selama berapa menit atau berapa detik? Itu Ustaz. Terus satu lagi Ustaz, Ana juga pernah dengar dari salah satu Ustaz bahwasanya kalau kita ada berdoa mengangkat tangan, harusnya kita menghadap kiblat. Itu Ustaz. Tafadhal Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mahibati fillah, bicara bagaimana makmum mengikuti imam. Sejatinya ada 4 kondisi makmum bersama imam. Yang pertama, ada makmum yang mendahului imam. Ini tentunya terlarang. Yang kedua, ada kondisi makmum yang bersamaan imam. Yang ketiga, ada kondisi makmum yang lambat dari imam. Yang keempat, dan ini kondisi yang seharusnya makmum yang mengikuti imam. Nabi SAW mengatakan, "Idza raka'al imam farka'u." Kalau imam ruku, maka kalian ikut ruku. Jadi imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam berdiri, ikut berdiri. Kalau tadi dikatakan ada makmum yang lama sujudnya di sujud terakhir. Dan sepertinya makmum itu hendak mengamalkan hadis Nabi SAW yang tadi sudah dibacakan, yang riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Abu Hurairah, ya, yang Nabi SAW mengatakan, fa'aksiru fihi minad du'a, ketika sujud hendaklah kalian memperbanyak doa. Maka dia tatkala itu ingin memperbanyak doa, akan tetapi posisi dia sebagai makmum. Maka kalau dikatakan berapa waktu yang diberikan kepada dia untuk berdoa ketika sujud, kalau dia sholat sendirian maka bebas. Dan itu bukan hanya di sujud terakhir, ya. Makanya makmum ini ketika hendak berdoa, ketika dia sholat berjamaah, maka doanya di sujud pertama dia doa,
Dicicil tuh, sujud kedua dia doa, terus sujud terakhir dia doa. Ketika imam berdiri, mau tidak mau karena dia posisi makmum, dia harus mengikuti imamnya. Jadi kalau imamnya sudah sujud, maka dia hendaklah sujud. Ya, imamnya sudah bangkit dari sujud, dia duduk, hendaklah dia duduk. Kalau memang ada doa yang harus lengkapin, terus duduk. Bukan kemudian dia doa lagi, padahal imamnya sudah duduk ya. Afwan, seperti itu. Itu kondisi makmum. Tinggal bagaimana kita memberikan penjelasan kepada dia. Kita tidak melarang dia berdoa, tapi kita menyampaikan kepada dia ketika kita bersama imam ya wajib mengikuti imam. Adapun tadi dikatakan pertanyaan yang kedua, anak kok jadi lupa dengan pertanyaan kedua jemaah. Oh, ngadep kiblat ya. Nah, jadi memang di antara adab berdoa itu menghadap ke kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar itu beliau menghadap ke kiblat. Ini bicara adab. Ketika beliau haji wada, selesai beliau sholat duhur dan asar berjamaah di jamak ya. Kemudian beliau menuju ke Arafah. Di bawah Jabal Rahmat itu di batu-batu besar, beliau di sana berdoa menghadap ke kiblat. Mengangkat tangannya beliau menghadap ke kiblat. Jadi kalau bicara doa memang dianjurkan untuk menghadap ke kiblat. Apa itu pertanyaannya tadi? Iya, mengangkat tangan. Artinya mengangkat tangan menghadap ke kiblat. Iya, seperti itu. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Akhwan dan ikhwat, Bapak Ibu Majelis Arisan, berhubung waktunya juga yang tinggal 5 menit lagi, satu pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan dan saya bacakan dari Ibu Ria. Ini mempertanyakan, Assalamualaikum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Ustadz Syafiq ketika sholat di waktu sujud berdoa, baik di sholat wajib atau di sholat sunnah, lalu kita menetes air mata atau malah menangis. Ini diperkenankan atau tidak, Ustadz? Dan menangis ini karena doa, memohon ampunan, dan menyadari akan dosa yang banyak, bukan menangis karena hal-hal lain. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bicara doa dalam sujud, sebenarnya dalam semua sujud. Jadi bisa jadi itu sholat wajib, bisa jadi itu sholat sunnah. Nabi SAW menjelaskan kalau sedang sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa, memperbanyak doa umum. Hanya saja ketika jadi makmum, hendaklah mengikuti imam. Tidak dia lama-lama sujud, sedangkan imamnya sudah bangkit dari sujudnya. Kemudian bagaimana ketika dia menangis? Menangis itu nggak apa-apa dalam sholat. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai ceritanya Aisyah, nggak tahan Abu Bakar tuh baca Quran nangis dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menangis. Nabi SAW menangis sampai terdengar suara gemuruh di dada Nabi SAW. Jadi nangis itu tidak membatalkan sholat kita selama tidak ada suara yang keluar dalam tangisan kita. Jadi sebagian ulama itu ketika berbincang tentang menangis, kalau sampai mengeluarkan suara itu bisa membatalkan sholat karena ada suara yang keluar ya. Tapi kalau dia menahan, dia teteskan air mata ya, kemudian dia tahan isak tangisnya, insya Allah nggak ada masalah. Bahkan jamaah, kita tahu di antara mata yang tidak akan masuk neraka adalah ainun bakat min khasyatillah, adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi karena takut, ada orang nangis itu ya sedang sholat. Cerita kawan yang sedang berangkat haji atau umroh di 10 hari terakhir ya, kadangkala imamnya berdoa, imamnya baca Quran, menangis. Dia juga ikut menangis. Kamu kenapa menangis? Terharu.
Jadi imamnya menangis, dia ikut menangis. Bukan karena dia takut sama Allah, tapi menangis yang akan mendapatkan pahala yang besar, yang akan menjadi penyelamat buat dia dari azab neraka, adalah menangis yang karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, sebelum diakhiri, ada sebuah doa yang Nabi SAW sering bacakan bersama para sahabatnya. Artinya sering dibacakan ketika bermajlis dengan para sahabat. Nabi membaca doa apa? Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya. Doa ini, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amin. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan.